Hello bre, bertemu lagi di Cinema Yansli. Apa kabar hari ini? Sehat? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2014 yang disutradari oleh Gareth Edwards, yang dimana ada seekor kadal berukuran besar berenang di dalam air. Terlihat roket anti kadal pun siap untuk diluncurkan. Seketika kadal itu muncul dan boom, inilah dia alur film Godzilla. Tapi sebelum itu silakan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya lebih on fire lagi menceritakan film-film lainnya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, ambil posisi paling enak, langsung saja kita masuk ke... Di negara Filipina, terdapat seorang sedang menaiki helikopter menuju lubang yang sangat besar. Dia adalah Dr. Sarizawa yang bertemu dengan Jerry Boyce. Mereka berdua merupakan organisasi monark yang khusus menangani hewan-hewan yang berukuran sangat besar atau titan. Untuk mengecek status lubang tersebut, ketika mereka masuk, terdapat sebuah kerangkai hewan yang berukuran besar dan dua spora. Yang satu telah mati dan yang satunya lagi telah menetas. Terlihat jejaknya sangat besar mengarah ke laut. Di Jepang, terdapat sebuah keluarga yaitu Joe, Sandra, dan juga Ford. Joe dan Sandra bekerja di penampungan abab radiasi nuklir. Ketika sedang mulai bekerja, tiba-tiba gempa mengguncang tempat itu. Yang membuat tabung radiasi mengalami kebocoran. Joe terpaksa menutup ruang radiasi tersebut agar tidak menyebar ke tempat sekitar dan mengorbankan istrinya sendiri, yaitu Sandra. Dari sekolah, Ford melihat tempat kerja ayah dan ibunya hancur lebur. 15 tahun kemudian, terlihat Ford telah dewasa dan menjadi anggota militer yang berpangkat letnan. Ford sendiri juga sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak laki-laki. Tidak lama kemudian, telepon pun berbunyi, yang membuat Ford menemui ayahnya. Terlihat ayahnya sedang sibuk meneliti kejadian 15 tahun yang lalu. Ayahnya tidak percaya bahwa kejadian tersebut bukan murni kejadian alam, melainkan ada sesuatu di balik gempa tersebut. Mereka berdua pun pergi ke tempat kejadian tersebut dan terbukti radiasi di tempat itu pun sudah menghilang dan terdapat kegiatan di tempat kejadian itu. Karena memasuki wilayah karantina, mereka berdua pun ditahan petugas monark. Terlihat satu spora yang memakan semua radiasi di tempat itu. Hingga spora itu pun menetas dan keluarlah satu binatang yang agak mirip dengan belalang sembah yang berukuran sangat besar. Mereka menyebutnya Muto, yang menghancurkan tempat itu dan terbang, serta menewaskan Joe yang membuat Ford sedih dan menjadi yatim piatu. Terlihat Dr. Sarizawa menjelaskan kepada Ford tentang munculnya Titan bertahun-tahun yang lalu, yang mirip dengan binatang dinosaurus tetapi memakan radiasi. Dia menyebutnya Godzilla. Dan Dr. Sarizawa pun menyimpulkan bahwa hanya Godzilla yang mampu mengembalikan keseimbangan bumi. Terlihat air sedang meluap ke arah kota seperti tsunami yang menghancurkan sebagian kota. Namun, penyebab air meluap ialah munculnya kadal besar yaitu Godzilla yang mengarah ke tempat belalang sembah berada yaitu Muto. Terjadilah perkelahian antara Muto dan juga Godzilla. Tampak pertarungan itu dimenangkan Godzilla. Muto itu pun sadar akan kekalahannya dan memilih kabur dan dikejar Godzilla. Siang harinya, terlihat kota tersebut hancur lebur akibat pertarungan Godzilla dan juga Muto. Di sisi lain, tampak kapal angkatan laut sedang mengikuti Godzilla yang lagi berenang mengarah ke tempat Muto berasal. Dr. Sarizawa pun memprediksi bahwa Muto tersebut sedang berusaha berkomunikasi. Dengan kata lain, ia bukan satu-satunya Muto. Terlihat Ford sedang berbicara kepada militer lainnya
yang bertugas mengantar nuklir dengan kereta api. Ford pun ikut untuk menjalankan misi tersebut. Namun, ketika dalam perjalanan, mereka dihadang dengan muto yang jauh lebih besar dengan muto sebelumnya. Ford pun hendak dimakan oleh muto itu. Namun dikarenakan sutradara tidak mengizinkan, muto itu pun berpaling dan menyerang kereta api tersebut dan memakan salah satu nuklir yang berada di kereta itu. Ketika tim penyelamat datang, terlihat hanya Ford yang selamat. Nuklir yang berada di kereta api itu pun diambil dan diletakkan ke arah pantai California, yang dimana Godzilla lagi OTW ke sana. Begitu juga dengan Muto. Tepat di California, terdapat sebuah jembatan gantung yang lagi terkena macet serta kabut asap. Terdapat banyak militer jembatan itu, seperti siap menghadapi sesuatu yang akan datang. Dan benar saja, muncul Godzilla dari dalam air. Dan para militer itu pun panik dan menembak Godzilla. Padahal Godzilla itu tidak mengincar mereka, melainkan Muto yang berada tepat di atas mereka. Tidak lama kemudian, muncullah gelombang elektromagnetik dari atas yang membuat semua mesin kapal mati, serta jatuhnya pesawat tempur dari atas. Tidak lama kemudian, muncullah Muto dengan gaya terjun bebasnya dan mengambil nuklir yang tersisa lalu terbang. Tanya, Muto itu merupakan Muto betina dan Muto yang bersayap merupakan Muto jantan. Singkat cerita, Muto betina pun mengambil nuklir dari Muto jantan dan mulailah Muto itu membuat lubang untuk telurnya. Sedangkan nuklir itu merupakan sebagai media untuk menetaskan telur-telurnya. Dan saat itu juga Godzilla muncul. Adu bacok pun tak terhindarkan antara Godzilla dan Muto jantan. Di sisi lain, Ford dan kawan-kawan menjalankan misi untuk mengambil nuklir yang berada di samping telur Muto. Terlihat Muto itu pun mengeluarkan telur dari perutnya. Tidak lama kemudian muncullah Godzilla dengan ciri khas teriakannya yang bikin telinga saya sakit. Sontak adu bacok pun kembali terjadi antara Godzilla dan juga Muto betina. Di sela pertarungan itu, Ford dan teman-teman pun memiliki kesempatan untuk mengambil nuklir. Terlihat begitu banyak telur-telur Muto. Kembali ke adu bacok, terlihat Godzilla mengungguli pertarungan itu. Dan seketika itu Muto jantan membantu Muto betina. Cupu oi, main keroyokan. Tampak Godzilla tak berdaya dibacok oleh kedua Muto itu. Beruntung, Ford dapat meledakkan telur-telur itu. Sontak fokus kedua Muto terganggu dan memilih melihat telurnya dan meninggalkan Godzilla. Namun ketika Muto melihat telur-telurnya, sudah menjadi telur bakar yang siap hidang. Hal itu pun membuat Muto itu marah dan mencari pelakunya. Muto itu pun melihat Ford. Ketika hendak diserang, lagi-lagi sutradara menyelamatkan Ford dengan menghadiri Godzilla. Dengan semburan api birunya yang membuat Muto itu pun tak berdaya. Tidak lama kemudian muncullah Muto jantan. Adu bacok pun terjadi sekali lagi. Namun, ketika Muto terbang yang hendak menyerang, Godzilla pun menghibaskan ekornya yang membuat Muto itu kena tempeleng dan KO. Kini tersiksa Muto betina. Terlihat Muto betina menyerang kapal yang membawa nuklir yang sedang aktif. Militer yang berada di kapal berusaha menembak Muto itu. Namun dengan sekali serangan militer itu pun tewas.
Saat itu juga muncul RPG dengan arah yang berbeda yang membuat Muto meninggalkan kapal. Yang dimana kesempatan itu digunakan Ford untuk membawa kapal itu sejauh mungkin sebelum akan meledak. Ketika kapal itu mulai jalan, muncullah Muto yang menatap Ford. Dan sekali lagi Ford selamat, dikarenakan muncul Godzilla yang menggigit leher Muto itu. Dan ketika hendak melawan, Godzilla pun mengeluarkan api biru ke arah mulut Muto. Yang membuat kepala Muto terpisah dari badannya, dan Godzilla pun memenangkan pertarungan. Namun Godzilla juga terkapar akibat kelelahan dan dibarengi pingsannya Ford. Beruntung Ford masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya, terlihat Ford bertemu dengan anak dan juga istrinya. Namun di sisi lain, Godzilla masih terkapar terlihat tak berdaya. Ternyata dia hanya pura-pura dan bangkit menuju ke dalam air dan menghilang. Selesai. Oke, di film selanjutnya saya akan kembali menceritakan seri kedua, yaitu Godzilla King of the Monster. Tetap selalu pantau channel ini ya. Pesan yang dapat kita ambil, peliharalah binatang yang dapat membantumu. Sekian dari saya, bye-bye.